Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Bu Ahyu di video pembelajaran tema 2 bermain di lingkunganku, subtema 2 bermain di rumah teman, pembelajaran 1 sampai 6. Nah, pada pelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar tentang bermain di lingkungan rumah. Kalian sudah tahu ya, aturan apa saja yang berlaku di rumah. Dan kalian sudah belajar tentang macam-macam wujud benda, yaitu ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, kali ini kalian belajar di subtema 2, bermain di rumah teman. Nah, kalian pastinya sudah pernah bermain ke rumah teman ya. Bermain di rumah teman itu pasti sangat menyenangkan. Contohnya seperti Wira, dia bersikap baik saat bermain. Wira tidak sombong saat menang, dan Wira juga tidak marah saat kalah. Nah, anak-anak, bermainlah seperti Wira, yaitu bermain dengan rukun. Menuliskan bentuk perkalian dari kumpulan gambar. Sebelumnya kalian sudah pernah belajar tentang ini. Nah, kali ini Ibu akan memperdalam lagi supaya kalian lebih paham. Nah, di sini ada contoh. Yang pertama ada 2 kotak gambar ikan. Nah, di setiap kotaknya itu berisi 8 ikan. Jadi bentuk perkaliannya adalah 2, yaitu kedua kotaknya dikali 8. 8 itu isi setiap kotaknya. Sama dengan 8 tambah 8 sama dengan 16. Kemudian yang kedua adalah ada 3 kotak buah stroberi. Nah, setiap kotaknya berisi 5 buah stroberi. Jadi bentuk perkaliannya adalah 3 dikali 5. Sama dengan 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 15. Yang ketiga ada 4 kotak buah apel, di mana setiap kotaknya berisi 4 buah apel. Jadi bentuk perkaliannya adalah 4 kali 4, yaitu sama dengan 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 16. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan perkalian. Contohnya, kalian bisa buka di halaman 49, yaitu Ayo berlatih. 1. Ayu sedang membaca buku di perpustakaan milik ayah. Ayah Ayu memiliki banyak koleksi buku. Terdapat 6 rak buku, tiap rak buku berisi 9 buku. Berapakah jumlah buku di lemari ayah Ayu seluruhnya? Nah, kita tuliskan kalimat matematikanya, yaitu jumlah buku ayah Ayu adalah 6 kali 9. 6 itu adalah jumlah rak bukunya. Kemudian 9 adalah isi setiap rak buku. Sama dengan 9 tambahkan sampai 6 kali, jumlahkan hasilnya ada 54 buah buku. Yang kedua, Ibu memiliki 4 rak piring beragam warna. Setiap rak berisi 8 piring. Berapakah jumlah piring Ibu? Kita tulis kalimat matematikanya itu 4 kali 8. 4 raknya, 8 isi setiap raknya. Sama dengan 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 sama dengan 32 piring. Nah, perlu kalian ketahui, perkalian dengan angka 0 itu sama artinya bahwa semua bilangan jika dikalikan dengan angka 0 hasilnya adalah 0. Jadi berapapun bilangan jika dikalikan 0 itu pasti hasilnya 0. Mau 1000 kita kalikan 0 pasti hasilnya 0. Nah, contohnya di sini ada 0 kali 2 sama dengan 0, 0 kali 3 sama dengan 0, 2 kali 0 sama dengan 0 tambah 0 dan hasilnya 0. 3 kali 0 sama dengan 0 tambah 0 tambah 0 sama dengan 0. Kemudian yang kedua, perkalian dengan angka 1 sama artinya bahwa semua bilangan jika dikalikan dengan angka 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Contohnya, misalkan 1 kali 3 hasilnya 3, 1 kali 5 hasilnya 5. Kita balik, 3 kali 1 sama dengan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. 5 kali 1, 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sebanyak 5 sama dengan 5. Nah, ataupun kita kalikan dengan 1000. 1 kali 1000 itu hasilnya pasti 1000. Kemudian yang ketiga ada perkalian dengan angka 2 sama artinya dengan menjumlahkan bilangan itu sendiri. Nah, contohnya adalah 2 kali 4 sama
dengan 4 tambah 4 sama dengan 8. 2 kali 8 sama dengan 8 kali 8 sama dengan 16. Dan 2 kali 10 sama dengan 10 tambah 10 hasilnya 20. Nah, selanjutnya kita akan belajar tabel perkalian. Nah, perhatikanlah tabel perkalian berikut. Kalian bisa buka di halaman 65. Di situ ada tabel perkalian yang masih belum lengkap. Nah, cara membaca tabel perkaliannya adalah di sini ada angka pada baris yaitu 1 sampai 10 ke bawah, kemudian angka pada kolom juga 1 sampai 10. Nah, kita akan kalikan perkalian 1 sampai 10. Caranya adalah begini, 1 kali 1 hasilnya 1. Nah, ditulis di sini. Kemudian selanjutnya 1 kali 2 itu hasilnya 2, ditulis di sini. Nah, begitulah seterusnya. Begitu juga jika 2 dikali 1 hasilnya ada 2, tulis sini. 2 dikali 2 hasilnya adalah 4 di sini. Kemudian 2 dikali 3 hasilnya dari sini. Kita lihat barisnya dulu. Misalkan 2 dikali 3 tadi, kita lihat barisnya 2, kita geser ke kanan sampai di angka 3. Hasilnya kita tulis 6 di sini. Nah, jika sudah lengkap, kita bisa menghafal dari tabel ini. Misalkan kita langsung lihat perkalian 7 kali 8. Kita cari angka 7, kita geser ke kanan sampai di angka 8. Nah, berarti di sini hasilnya adalah 56. Nah, kalian lengkapi tabel perkalian yang ada di halaman 65 dan kalian bisa belajar perkalian hafalannya. Nah, selanjutnya adalah benda padat memiliki permukaan yang berbeda-beda. Ada permukaan keras, lunak, kasar, halus, dan lentur. Di pelajaran sebelumnya, Ibu sudah sebutkan contoh-contoh bendanya. Benda yang permukaannya kasar, benda yang keras, lunak, halus, dan lentur. Kemudian untuk benda cair, ada yang sifatnya kental dan encer. Nah, contoh jenis zat cair yang bersifat kental adalah madu, kecap, lem. Kemudian contoh jenis zat cair yang bersifat cair atau encer, di sini encer bukan cair, adalah minyak goreng, air, dan minyak tanah. Nah, berikutnya ada macam-macam benda di sekitar kita berdasarkan bahan pembuatnya beserta fungsinya. Di sini berdasarkan bahan pembuatnya itu plastik. Sifat plastik yaitu kedap air atau tahan atau tidak tembus air. Kemudian tidak mudah sobek. Contohnya yaitu payung, fungsinya untuk melindungi kita dari hujan ataupun panas. Yang kedua ada bahan pembuat dari kertas. Sifat kertas yaitu mudah menyerap air dan mudah sobek. Contohnya tisu, fungsinya untuk membersihkan kotoran atau mengeringkan bagian yang basah, misalkan muka atau tangan. Yang ketiga adalah karet. Sifat karet yaitu elastis atau lentur, tidak mudah pecah dan kedap air. Contohnya yaitu ban. Fungsinya adalah roda pada sepeda, motor, dan mobil. Nah, kali ini kita akan belajar tentang sikap yang baik saat bermain ke rumah teman. Nah, kalian juga harus bersikap sopan dan santun saat bermain ke rumah teman. Yaitu yang pertama, sebelum kalian pergi harus berpamitan kepada orang tua. Yang kedua, setelah sampai di rumah teman, kalian harus mengetuk pintu ketika akan bermain. Ketiga, mengucapkan salam ketika masuk ke rumah teman. Nah, keempat, jika sudah bermain, kemudian rapikanlah mainan jika sudah selesai. Kelima, tidak berebut saat bermain bersama. 6, bermain di rumah teman tidak sampai larut malam. Kemudian berpamitan kepada tuan rumah jika hendak pulang. Nah, begitulah jika kalian bermain ke rumah teman harus tahu sopan santunnya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang gerakan pada tarian. Ayu sedang belajar menari. Latihan dimulai. Ayu sedang belajar berlatih menari. Latihan dimulai dengan menggelengkan kepala,
menggerakkan tangan naik turun, menggerakkan kaki maju mundur, serta ke kiri dan ke kanan. Jadi pada sebuah tarian itu terdapat 3 buah bagian tubuh, 3 bagian tubuh yang bergerak. Yang pertama adalah kepala, kemudian yang kedua tangan, yang ketiga kaki. Nah, kepala gerakannya biasanya menggeleng, mengangguk, menengok, atau menunduk. Kemudian tangan adalah gerakannya naik turun, kemudian merentang ke kanan dan ke kiri. Kemudian gerakan kaki biasanya yaitu melompat, geser kanan dan kiri, atau juga mengepel. Nah, demikianlah anak-anak pertemuan kita kali ini. Terima kasih kalian sudah memperhatikan dengan baik. Alhamdulillah, semoga pertemuan di subtema 2 ini bisa dipahami dengan baik dan semoga video ini sangat bisa bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat belajar di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.